aja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, kalau saya kemarin habis ngobrol sama Pak Sujud Haryadi selaku direktur utama dari PT Selekta waktu itu di konten podcast vokasi dalam podcast kita. Hari ini saya ngobrol di Pijak. Jadi Pijak kali ini ditemani saya Alfianto Cahyono sebagai host. Saya akan ngobrol bersama salah satu kalau saya ngomong salah satu mentor saya juga. Ini adalah masternya bagian accounting sama perpajakan di Selekta. Halo Bu Putri. Halo juga Mas Alfi. Kak ya? Kak apa Bu? Bu aja deh. Oh, Bu aja berarti. Oke. Misalnya hampir 50 soalnya. Oke, Bu Putri. Hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol masalah PT Selekta nih, terutama kaitannya dengan aspek perpajakan ya. Karena ini kontennya kan bijak nih, ngopi sambil ngobrol pajak. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lepas dulu aja biar lebih. Apalagi di Selekta cares-nya kenceng banget ya Bu kalau jalanin prokes. Jadi orang wisata ke sini tetap aman ya? Ya, tetap dijamin aman Mas. Dijamin karena aman, kita harus itu tadi menjaga prokes, tetap pakai masker, jaga jarak, terus juga ada petugas yang selalu mengingatkan. Jadi satgasnya rutin dan aktif untuk terus operasional di wilayah Taman Rekreasi Selekta. Ngomongin pandemi Bu, impactnya ke Selekta gimana 2 tahun belakangan? Alhamdulillah 2 tahun ini kita nggak sampai ada kerugian. Jadi tetap yang pertama itu nggak ada kerugian, terus yang kedua kita nggak ada PHK karyawan, jadi tetap memperkerjakan karyawan kita. Hampir ada 150 lebih karyawan. Itu yang patut kita syukuri karena bagaimanapun juga di masa pandemi ini semua mengalami dampaknya ya. Dengan kita tidak mem-PHK karyawan, alhamdulillah Selekta bisa tetap beroperasional meskipun tidak ada kerugian, ada penurunan laba kayak gitu, penurunan pendapatan itu pasti. Tidak hanya Selekta tidak hanya Selekta nggih. Kecuali di sektor-sektor tertentu lah. Iya, nggih. Oke. Pengurangan karyawan nggak ada. Kerugian alhamdulillah nggak sampai ada kerugian, cuman ada penurunan laba ya. Dan pendapatan. Untuk penurunan laba pasti kan signifikan kan Bu, apalagi waktu awal-awal dulu kita tutup itu kan ada di tahun 2020 saja kita tutup hampir 4 bulan lah, kita tutup mulai bulan Maret total ya? Ya, tutup total bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Setelah itu masuk operasional lagi di bulan Juli ya. Terbatas. dengan persentase ya kita Oke. Untuk Selekta sendiri, Selekta ini kan unik banget ya Bu. Ya. Saya sering ngobrol sama Pak Sujud juga, dan kemarin sempat di-mention sama Pak Sujud di dalam podcast. Salah satu perusahaan private ya, jadi tertutup tapi terbuka. Gitu. Ingip-ingip bentuknya gitu. Ingip-ingip lagi. 1110 anggota Pesiru. Betul. Untuk Pesirunya ya, ya 1110. Dengan begitu kan pertanggungjawaban pasti. Ya, pertanggungjawabannya manajemen ke anggota Pesiru gede, luas banget karena dengan jumlah itu. Sedangkan di Selekta sendiri ini ada taman rekreasi, ada hotel, ada restoran, kemudian ada kebun. Ada kebun juga ya, usaha kebun ya. Kebun juga. Terus ada lagi nggak? Sudah 4 usaha. 4 usaha besar. Nah, Putri sendiri untuk bagian untuk teman-teman accounting sama perpajakan di sini, bagaimana Bu mengelola sistemnya? Bagaimana kemudian sistem pencatatan sama accountingnya di sini dengan 4 jenis usaha yang berbeda tadi? Alhamdulillah kita sudah pakai software Mas. Jadi softwarenya itu dimulai kita pernah pakai Mayop, pernah pakai Accurate, yang terakhir ini kita pakai VSP. Dan setiap program itu kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kita pastikan untuk yang VSP ini sudah yang sesuai dengan bidang usaha kita. Terus juga di VSP juga banyak sekali modul-modul yang sesuai dengan usaha kami kayak gitu. Jadi kita pastikan dengan pakai software akuntansi VSP ini keuangan Selekta semakin terjamin. Artinya apa? Dari segi meminimalis kesalahan juga kan, dari VSP itu setiap modul itu ada pemegang ID-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak semua petugas bisa membuka modul tersebut. Jadi sudah ada nggak semua bisa akses, tapi tetap ada
pengawasan dari pihak direksi seperti itu. Berarti kalau di sini sistemnya masing-masing unit tadi ya, masing-masing Ya, masing-masing usaha, unit ada memegang ada laporan sendiri. Ada laporan sendiri. Kemudian? Tapi tetap nanti dilaporkan secara terpusat. Jadi tiap-tiap divisi itu punya program VSP sendiri-sendiri. Terus nanti ngeling ke administrasi pusat, akunting pusat. Oke, baru Baru nanti di akunting pusat diolah menjadi sebuah laporan keuangan. termasuk untuk semua Semua unit aspek usaha tadi. perpajakannya juga. Betul, untuk Di semua. masing-masing unit usaha. Jadi ketika nanti terpusat di bagian Akunting pusat, ya. tinggal untuk menyatukan aja Iya, mengolah. iya, tinggal menyatukan dari divisi masing-masing itu tadi. Seluas apa Bu aspek pajaknya di Select? Untuk perpajakan kita ada pajak daerah dan pajak pusat. Untuk pajak daerah kita ada pembayaran pajak pameran. Pajak pameran itu mengenai tiket masuk. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini dikenakan pajak tiket masuk itu tadi. Terus ada pajak parkir. Oke. Jadi semua kendaraan yang masuk di sini juga dikenakan pajak parkir. Terus ada lagi pajak hotel. Pajak hotel, pajak restoran, terus ada pajak pujasera. Jadi di sini kita ada beberapa drugstore atau pujasera itu juga dikenakan tarif pajak, dikenakan pajak pujasera itu tadi. Oke. Ada lagi pajak reklame. Jadi pemasangan iklan-iklan kita yang di jalan-jalan itu juga dikenakan pajak reklame. Terus ada juga retribusi kecil kayak kebersihan, lingkungan kayak gitu ada. Satu lagi pajak air bawah tanah. Jadi air yang kita gunakan untuk kolam, untuk operasional itu juga dikenakan pajak air bawah tanah. Lalu PBB pasti ya, PBB ada Ya. juga PBB untuk pajak daerahnya. Tapi alhamdulillah untuk pajak daerah kita maksudnya pembayarannya selalu rutin. Jadi sebelum jatuh tempo kita sudah, ya karena akuntansinya tadi, karena berhubungan dengan akuntansi, karena akuntansinya dikerjakan secara sistem. Jadi sebelum tanggal jatuh tempo kita sudah tahu pajaknya berapa. Jadi kita sudah dari bagian perpajakan pun, dari bagian accounting koordinasinya bisa cepat. Jadi sebelum jatuh tempo kita sudah menyiapkan data maupun pembayaran maupun bukti pendukungnya kayak gitu. Kecepatan informasinya. Iya, lebih kecepatan ini informasinya ya. iya. Kalau dulu mungkin manual kita masih kesulitan ya. Kalau sekarang juga era globalisasi, teknologi sudah canggih, jadi bisa lebih dipermudah untuk pembayarannya juga gitu. Itu untuk pajak daerah. Kalau untuk pajak pusat kita ada PPh 21 untuk karyawan, ada PPh pasal 23, ada PPN, ada PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa kios pasar. Terus juga ada pajak dividen, terus ada pajak 25. Tuh, sewa kios pasarnya Sewa kios yang di pasar bawah itu yang di berarti? bawah itu ada juga dikenakan pajak. Kalau untuk pajak pusat saya rasa itu. Tapi alhamdulillah juga, jadi tahun kemarin itu kita mendapat penghargaan pembayar pajak terbesar se-Kota Batu. Dari KPP Pratama Batu. walaupun dalam kondisi Ya, dalam kondisi pandemi. Luar biasa. Ya alhamdulillah patut kita syukuri di Ya, tengah-tengah alhamdulillah. pandemi seperti ini kita masih maksudnya kewajiban kita untuk pembayaran pajak kita dengan selalu tepat waktu itu masih ada maksudnya sesuatu yang bisa kita banggakan lah. Bayangkan selalu tepat waktu loh. dari Ya, dulu ya yang karena itu pertama. tadi karena akuntansi yang dikerjakan. Karena ibaratnya gini ya, bayar pajak itu kan masalah hati nurani Mas ya, kan itu kewajiban kita. Seperti kita tahu pajak dari kita juga untuk kita. Seperti itu. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang awam kali Bu, Ya. yang nggak ngerti banget. Kalau untuk pajak pusat ya kita sama-sama tahu lah ya, kita bisa Ya. gunakan e-billing, kemudian Oh iya itu juga sekarang semuanya sudah bisa lewat e-form ya. Ya. Jangan lupa ini ISPT kan pakai yang terbaru di itu sini ya. kita akan berubah ya Nih, untuk orang Kak pribadi Vino dan lagi. badan. Nanti akan kita bahas juga itu. Ya. Kalau pajak daerah sendiri untuk pembayarannya, misalkan untuk penyetorannya atau pelaporannya bagaimana Bu? Kalau pajak daerah kan jatuh temponya sebelum tanggal 15. Hah? Jadi tanggal 5 itu antara pihak accounting dan pihak perpajakan sudah tanggal 2 sudah. Tanggal 2 itu sudah semua divisi sudah menyerahkan hasil laporan pajaknya. Jadi baik hotel, restoran maupun taman kreasi sudah punya catatan pajaknya berapa. Nanti tinggal di pihak accounting yang meng-cross check dengan data yang masuk. Data yang masuk berapa. Terus nanti dari pihak tanggal 4 diserahkan ke pihak perpajakan untuk di cross check dengan bukti pendukungnya. Jadi tanggal 6 itu sudah bisa kita menuliskan formulirnya, formulir pembayarannya. Formulir pembayarannya kita bawa ke Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Terus juga di cross check juga baik jumlahnya maupun bukti pendukungnya. Setelah itu
kita dibuatkan kode billing dari pihak Bapeda yang membuat kode Oh, dikasih billingnya. sama Bapeda berarti Iya, kalau dari ini. Bapeda. Terus setelah dapat kode billing kita bisa bayarkan ke Bank Jatim. Prosesnya juga nggak lama. Kalau untuk kode billingnya juga saat itu juga kita menyerahkan formulirnya langsung bisa dibuatkan kode billingnya. Jadi cepet banget ya Bu, tanggal 2 itu udah beres semua berarti ya? Tanggal 2 Untuk sudah. dari masing-masing unit Iya, ya? jadi tanggal ya karena kecepatan sistem itu. Kan setiap kita input langsung input datanya kan sudah masuk. Tinggal Ya, nanti ya. cross check dengan bukti pendukungnya, Mas. Kalau datanya kan setiap hari selalu ada cross check. Jadi ketika ada kesalahan, kita selalu koordinasi antara admin unit dengan pihak accounting. Jadi sebelum jatuh akhir bulan gitu sudah ada, misalkan di tanggal 17 kita cross check ya. Terus ada kesalahan langsung bisa diperbaiki. Jadi di akhir bulan misalkan tanggal 31 itu sudah dipastikan nggak ada kesalahan lagi. Udah clear semua Ya, ya? sudah clear semua. Jadi tanggal 1 ibaratnya tinggal enter sudah. Kita tinggal cross check aja, barangkali ada namanya manusia kan ya. Pasti ada khilafnya mungkin Oke. pas kita nggak fokus atau ada sesuatu mungkin, tapi tetap setiap mungkin 10 hari sekali kita cross check. Di tanggal 10 kita cross check, tanggal 20 kita cross check, tanggal 30 kita cross check, tanggal 31 sudah bisa didilkan angka-angka tersebut. Tapi tetap kita cek lagi dengan bukti pendukungnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk di Selekta sendiri selama ini nggak pernah ada permasalahan ya Bu? Nggak ada Apalagi permasalahan, terkait ya. sama pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Iya, betul. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya sambil diminum nggak apa-apa kali Bu, biar nggak tegang. Oke, nggak tegang kok saya kalau Oh, sama Mas santai. Alvin selalu Selalu enjoy, tenang, apalagi kita di tempat wisata kayak gini ya. Ya makanya itu. Saya seneng Bu, boleh nggak sih sering-sering kalau saya pakai set Boleh di sini sekali, sama boleh teman-teman sekali. kreatif? Di sini banyak spot-spot foto, juga tempat-tempat yang strategis ya. Iya. Untuk apa? Mengambil gambar atau untuk ya sekedar, ini kan wisata keluarga, jadi kalau misalkan Mas Alvin dengan keluarga mau ke sini boleh lah. Ya ini teman-teman, mudah-mudahan kita dapat bantuan set ya dari Selekta. Jadi kalau podcast sama pijak nanti kita sering-sering ke sini mengambil Iya. view yang berbeda. Ya nggak hanya di sini, di hotel juga bisa. Ya, Di sambil hotel ada. keliling-keliling lah, Mungkin Bu. di jalan-jalan mau ke sini juga. Oke, cocok. Oke. Selama pandemi kemarin, Bu, Ya, bahkan sampai Selekta sampai dapat penghargaan juga ya. Iya. Baik itu di tengah yang pandemi dapat penghargaan ya. yang terbesar, yang Iya. terbaik, yang terbesar masukannya. Kemudian yang paling tepat waktu juga. Iya. Kita kemarin kan ada banyak keringanan tuh, Bu, di sektor Oh pajak. iya, iya. Di Iya. Selekta sendiri? Ya, pemanfaatannya untuk PPh 21, terus untuk pengurangan angsuran 25 juga kita. Angsuran 25 juga termasuk Ya, ya, juga karena termasuk. sektor pariwisata kita sektor di pariwisata sini. kita ada keringanan juga, untuk PPh 21 juga ada. Oke, nah untuk menurut Putri sendiri dengan adanya keringanan itu kemarin ya yang Ya. bisa kita manfaatkan baik 21-nya, 25-nya Nggih. dengan kondisi sektor pariwisata yang pada saat itu kita sama-sama menjalankan juga semuanya pasti ada penurunan. Nggih. Merasa ini enggak ada terbantu atau merasa lebih ringan enggak dengan adanya? Ya, merasa lebih ringan Mas, karena sebelumnya itu uang muka pajak kita hampir di angka 400 lebih ya. Oke. Hampir 400 lebih. Kisaran di situ ya, lah ya. ya di sini. Terus setelah ada pengurangan itu sampai di angka 61. Jadi kemarin Jadi sebetulnya kalau kita dapat fasilitas itu dan kita manfaatkan kan ya sangat bisa bermanfaat juga. Memang tujuannya fasilitas itu kan untuk meringankan beban kita ya. ya. Paling tidak itu fasilitas itu bisa kita manfaatkan dan bisa mengurangi beban perusahaan. Oke, jadi lebih apa ya, lebih longgar lah ya. dengan Iya, kondisi jadi yang untuk sekarang perpajak. kita Terus di pajak seperti daerah ini. juga gitu. Kemarin ada keringanan tidak ada denda. Jadi kan kita pajak daerahnya juga ada keterlambatan bayar karena pandemi juga. Tapi dari pihak Dinas Pendapatan Kota Batu, dari Pemkot Batu mengajukan peringanan. Jadi kita nggak ada denda, tidak ada sanksi administratif untuk pajak di daerah. Pajak daerah sendiri. Ya, jadi pajak daerahnya fasilitasnya adalah itu tadi tidak ada denda dan sanksi. Ya, Berarti ada keringanan. ada keringanan. Ada yang lain? Enggak, cuma itu aja. Cuma itu aja. Tapi kan paling tidak juga ada batas waktunya sih kalau kita biasanya kalau dulu pas pandemi kan tanggal 15 harus sudah dilaporkan, Ya. sudah dibayarkan, tapi selama ini ada pembatasan sampai bulan Desember kemarin. Desember itu ada karena Desember ya, karena kondisinya juga Dan di Batu kan banyak ada tempat-tempat banyak wisata tempat juga wisata, nggih, ya. Betul. pariwisata, perhotelan. Betul Mas, nggih. Oke, jadi enaknya itu kali ya Bu, kalau kita terintegrasi sebetulnya kan di sini. Jadi ada hotel langsung sekalian sama taman rekreasinya, tempat Iya, wisatanya, sama paling tidak restonya. paling tidak ketika taman rekreasi kita tutup, hotel masih bisa beroperasional Oke. kayak gitu. Jadi saling ibaratnya usaha yang saling melengkapi lah Oke, gitu Mas, saling Kalau melengkapi. bahasanya Putri biasanya indong-indit itu. Iya. Jadi saling melengkapi saling kalau melengkapi, ya. saling menopang satu Iya, sama saling lain. menopang ketika
yang satu ada keringanan, kita yang satu dibebankan kayak gitu kan lebih. Dengan kondisi bisnis yang seperti sekarang nih, ini masih naik turun, kita sekarang ya sedang PPKM lagi, Ya. level 3 lagi. Nggih. Harapan Bu Tri sendiri ke depannya untuk sektor pariwisata, kemudian untuk Selekta sendiri, terutama di kondisi dunia bisnis. Kalau seperti harapan saya ini, saya pribadi ya, semua sehat dulu Mas. Otomatis kalau sehat, orang-orang banyak wisata ke Selekta. Oke. Kayak gitu kan ya. Nah. Jadi ya ibaratnya berdoa untuk kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi ini segera berakhir. Terus juga aturan-aturan pemerintah itu sebetulnya yang terbaru ini kan nggak begitu memberatkan ya. Jadi kita boleh jalan-jalan juga cuma di level 3 gitu aja, tapi tidak ada pembatasan yang membuat kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Ibaratnya doa saya hanya dikasih sehat semuanya. Dengan sehat otomatis orang-orang wisata ke sini juga lebih leluasa, pariwisata bisa bangkit kembali kayak gitu sih sebetulnya. Apalagi Ya. kita memang banyak hidup dari sektor pariwisata Ya. kalau di Kota Batu. Nggih. Karena saya sendiri kan sekarang tinggal di Kota Batu. Ya. Jadi kita merasakan sekali memang pada saat pandemi kemarin tidak seperti dulu lagi. Ya. Ya mudah-mudahan memang yang pertama sehat dulu lah ya. Ya sehat dulu, kalau kita sehat Ya, sehat kemana-mana kan. orangnya dulu. Ya sehat orangnya Kalau dulu. orangnya udah sehat nanti sektor ekonomi juga pasti Akan sehat juga, lagi. nggih, betul. Oke. Putri, terima kasih banyak karena sudah Ya. nemenin saya ngobrol hari ini. Nanti kita ngobrol lagi tapi sambil jalan-jalan Ya. boleh ya? Nggih, Masih boleh. banyak rasanya yang mungkin bisa kita bahas. Nggih. Terutama di bagian accounting misalkan kita akan Ya. cerita bagaimana pembukuannya. Nggih. Kalau di hotel itu seperti apa, sulitnya bagaimana. Tapi nanti ya teman-teman, jadi nggak harus kita habiskan sekarang biar Ya. bisa dapat set lagi di Selekta. Gitu ya. Boleh Kak, aku hadiahkan pantun untuk pariwisata dan pajak. Oh, boleh, silakan. Ya. Jalan-jalan ke Selekta. Oke, Jangan lupa selfie. asik. Bayar pajak tepat, bikin kamu makin seksi. Aduh, berat nih teman-teman. Kenapa bayar pajak tepat kita jadi seksi ya? Tapi boleh lah. Iya Bu, benar lah. Kalau kita Ah. seksi itu nggak hanya dalam bentuk Konteks iya ini kan. gitu kan. Kalau kita tahu pajak, bayarnya tepat, kita bisa dikatakan seksi. Oke, benar sih. Ya. Ya, saya cocok. Makanya saya senang sama Putri. Nanti lain kali kita main di sini lagi ya, Iya, Bu. saya tunggu Masih kedatangannya. banyak setnya yang belum saya Iya, coba di sini. siap, Jadi siap. mudah-mudahan Nggih. kita bisa dapat kesempatan lagi ke sini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu nontonin Pijak karena ini adalah pembuka dari sektor aspek perpajakan di hotel dan pariwisata. Nanti kita akan perdalam lebih jauh lagi, terutama juga tadi masalah fasilitas-fasilitas dan awareness buat teman-teman sekalian, karena habis ini kita sudah pakai e-form lagi ya. Kita ada perubahan di ISPT untuk orang pribadi dan badan. Tunggu video berikutnya bersama teman-teman saya yang lain. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk Pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Saya Alfianto dan Ibu Putri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pijak ngopi sambil ngobrol pajak.